Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang apa itu LMS. Sebentar. Baik, di sini kita akan membahas tentang apa itu LMS, pengertian, kelemahan, dan yang lain-lainnya. Pendalaman materi tentang LMS. Mengenal LSM. Ya. Jadi pembelajaran kali ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu LSM. LSM yakni Learning Management System. LSM adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Metode belajar yang satu ini berkaitan dengan pembuatan silabus belajar, mengelola dan menyajikan materi pembelajaran secara online. Sistem yang juga disebut dengan e-learning ini dirancang khusus untuk memudahkan para guru selama pembelajaran jarak jauh. Jadi, kurang lebih 2 tahun ini kita sudah melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, kita juga mengetahui bahwasannya pembelajaran online ini dapat diakses melalui apapun, melalui media sosial bentuk apapun. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan LMS. Ini kebalik. LMS ini. Jadi perangkat lunak yang bisa kita gunakan dalam mempermudah proses pembelajaran. Nah, biasanya kita kenal sebagai e-learning. Nah, di dalam e-learning itu kita bisa mengakses beberapa metode pembelajaran, mulai dari mengisi video, listening, qiraah, dan yang lainnya. Nah, di dalam LMS ini kita maksudnya guru dan murid itu lebih mudah untuk pengaplikasian pembelajaran itu lebih mudah dan lebih efisien dan juga tertata secara sistematis. Bisa mempermudah guru dan juga mempermudah murid ketika tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap mata atau secara langsung. Nah, ada pun fitur-fitur LMS yang mendukung proses pembelajaran online. Yang pertama yakni pendaftaran online. Jadi kita harus mendaftar terlebih dahulu untuk bisa mengakses e-learning. Nah, kemudian yang kedua, kelas maya. Di dalam e-learning tersebut kita dapat melakukan kelas secara online, maksudnya tidak bertemu secara langsung. Jadi di dalam e-learning kita bisa melakukan kelas secara online, entah itu mengerjakan soal atau mengirim link sudah ditata, misal hari Senin itu bertemu secara Zoom, terus hari Selasa itu hanya mengerjakan tugas, hari Rabu itu hanya membaca materi atau menambah materi. Nah, itu bisa dilakukan di kelas maya yang bisa dilakukan di dalam e-learning tersebut. Kemudian yang ketiga yakni kuis dan ujian online. Jadi kita bisa melakukan kuis atau ujian online itu di dalam e-learning. Nah, e-learning semua sudah tersedia secara lengkap. Jadi kita bisa melakukan kuis mulai dari maharo istimewa, qiraah, kitabah ataupun yang lainnya. Jadi guru menyediakan, misal maharo istimewa, guru menyediakan video di dalam itu. Kemudian setelah kita melihat video, kita mengerjakan kuis atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan video tadi. Itu juga bisa dilaksanakan di dalam e-learning. Kemudian ujian online pun juga bisa dilaksanakan di dalam e-learning. Jadi tidak perlu untuk datang ke tempat belajar. Jadi tidak perlu datang ke sekolah ataupun di perkuliahan. Yang keempat yakni ruang diskusi. Jadi di dalam e-learning juga disediakan untuk ruang diskusi. Seperti ketika kita habis menggunakan WA group. Nah, kita kan biasanya ada musyawarah atau ada tanya jawab atau penambahan materi atau ada materi yang kurang dan juga ada pro kontra antara materi tersebut. Nah, di dalam ruang diskusi kita dapat berdiskusi atau dapat menyampaikan apa yang kita
apa yang kita laksanakan. Jadi di ruang diskusi tersebut kita bisa menyampaikan apa yang telah kita lakukan setelah di WA Group itu secara sistematis, kita sampaikan secara sistematis dan tertata di dalam e-learning tersebut. Jadi di dalam ruang diskusi biasanya kan di WA Group itu langsung saya ini saya. Nah, di ruang diskusi itu kita bisa melaksanakan misal ini ada tatanannya, langsung ada namanya, pertanyaan atau penambahan. Jadi bisa dilakukan secara sistematis, kemudian jadi tidak awut-awutan gitu. Kemudian yang kelima yakni laporan. Jadi guru dan murid itu bisa untuk lapor murid seperti absenan. Nah, seperti absen. Jadi setiap hari murid itu bisa absen melalui e-learning dan guru juga bisa mendapatkan secara singkat atau secara mudah dengan adanya e-learning tersebut. Jadi nggak absen, bisa sih absen satu-satu ataupun dengan tugas. Jadi bisa langsung jadi satu file, gitu. Bisa jadi langsung dijadikan satu gitu ketika ada tugas ataupun absen ke setiap harinya. Jadi nggak ribet-ribet. Nah, ada pun kelebihan dari LMS. Supaya kelebihan dari LMS yang pertama yakni biaya untuk menggunakan LMS itu lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka seperti yang sudah kita alami kurang lebih 2 tahun ini. Yang kedua yakni mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa dengan waktu yang lebih singkat. Kayak tadi, misal ada tugas ataupun ada absen dan sistem-sistem yang lainnya itu guru atau dosen itu lebih mempermudah dalam menganalisis atau mengumpulkan data-data yang telah dilakukan oleh siswa itu. Kemudian yang ketiga, mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. Jadi, misal kalau ada waharo istimewa langsung dimasukkan dalam e-learning, mahasiswa tinggal mendengarkan atau mencari. Jadi mahasiswa tersebut, murid itu juga harus ada kesadaran diri dalam pembelajaran online ini. Jadi nggak harus menunggu disuruh temannya ini waktunya ini. Jadi dari murid sendiri itu juga harus ada kesadaran ketika kita melakukan pembelajaran online ini meskipun kita sudah mulai bosan. Kemudian yang keempat yakni waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online ini dapat diakses di mana saja dan kapanpun saja. Meskipun kita sedang ada di perjalanan, kita dapat mengakses pembelajaran online ini atau kita sambil healing-healing pun juga bisa mengakses pembelajaran online ini. Kemudian metode pembelajaran LMS ini menggunakan beberapa teknologi informasi bisa juga berupa gambar, suara, animasi, video, teks, membuat materi pembelajaran itu lebih mudah dipahami dan juga tidak membosankan. Dan mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Tapi mendorong pembelajaran secara mandiri juga kita harus menanamkan kegiatan pembelajaran online ini secara usaha kita tuh harus ada minat gitu loh. Jadi nggak boleh males-malesan. Kalau online, jadi bisa dilakukan kapan saja. Jadi bisa menunggu-nunggu kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi juga harus ada kesadaran diri dari dalam dirinya. Kemudian konten pembelajaran untuk siswa dapat terdokumentasi dengan baik, mempermudah interaksi antara guru dan murid dengan adanya fitur obrolan dan grup diskusi. Setelah ada kelebihan LMS, kita juga ada kelemahan LMS. Adapun kelemahan LMS ya, untuk mengakses LMS dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Jika tidak, maka proses pembelajaran melalui LMS pun akan terlambat atau kita tidak bisa mengakses e-learning. Jadi ketika kita mau mengakses e-learning, maka kita harus mempunyai kuota yang cukup. Kemudian kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara guru dan siswa. Misalnya, apabila ada siswa yang bertanya kepada gurunya hari ini, sementara gurunya tersebut baru online besok, maka jawaban dari guru tersebut baru bisa diterima siswa pada keesokan harinya. Kemudian membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, smartphone untuk bisa mengakses LMS tersebut. Baik, Hadam ini apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang atau salah ucap, saya
meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai sini. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi farduduhu ilayya inna hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.